perkenalkan, nama saya Orisa Sativa Armelia dan teman saya. Hai, nama saya Nur Aisyah Fitri. Kami dari SMA Muhammadiyah 8 Cermin Gresik. Kali ini kita akan melakukan penelitian kita yang berjudul Inovasi Kearifan Lokal Minuman Air Legend menjadi Olahan Nata Deborah. Kalian ingin tahu bagaimana proses penelitian kita? Yuk ikuti kita terus. air legend yang diperoleh dari nira ini sudah banyak diproduksi oleh masyarakat sekitar, bahkan sudah menjadi minuman khas di desa ini. Jadi sudah tidak asing lagi bahwa Desa Indrosari merupakan desa dengan penghasil nira terbaik di Jawa Timur. Oleh karena itu, kita memiliki inovasi untuk menjadikan air legend menjadi olahan Nata Deborah dengan memfermentasikan air legend dengan menggunakan bakteri Acetobacter xylinum. Terima kasih. Pohon siwalan merupakan tanaman yang banyak tumbuh dan tersebar luas di Indonesia. Salah satunya di Desa Indrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pohon siwalan memiliki banyak manfaat. Misalnya, tongkol bunga siwalan yang memiliki manfaat jika disadap dapat menghasilkan nira untuk dijual sebagai minuman segar. Orang Indrosari memanfaatkannya sebagai bahan pokok untuk membuat minuman yang bernama legend atau tua. Nira siwalan adalah bagian cairan manis yang terkandung dalam bunga. Dapat diperoleh dari memotong kelopak dan menghisap bagian cair. Orang-orang lokal menggunakannya sebagai bahan pokok untuk membuat minuman segar yang bernama legend atau tua. Nira siwalan sendiri dapat dicari di daerah Gresik. Terima kasih. Nira siwalan yang telah disadap juga memerlukan penanganan karena di dalam nira sendiri mempunyai banyak sekali nutrisi seperti gula, protein, lemak maupun mineral dan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dalam kandungan nira siwalan juga mempunyai beberapa komponen yaitu seperti protein, nitrogen, pH, mineral, vitamin, dan yang lainnya. Terima kasih. Dari hasil pemaparan tadi, maka kita akan membahas bagaimana cara mengelola air legend untuk menghasilkan Nata Deborah. Lalu, berapa lama proses fermentasi air legend untuk menghasilkan Nata Deborah? Dan yang terakhir, apa sih keunggulan Nata Deborah dibandingkan nata yang lainnya? Kalian ingin tahu gimana proses pembuatannya? Yuk ikuti kita terus! Wah, ini Kak Aisyah, air legendnya udah ada di sini. Betul Jadi kita sekali. kan mau meneliti nih ya, kan nggak mungkin kita ini memakai alma Iya, mater karena gitu. penelitian kan harus steril gitu kan Kak Oriza, jadi harus menggunakan jas lab. Tapi gimana caranya? Itu tuh harus berubah kayak Wah, udah ganti aja nih Kak iya, Oriza. ini udah keren kita mau meneliti pakai jas lab. Bahan-bahannya juga udah tersedia Wah, ternyata. Jadi di sini itu guys, Wait. ada apa nih Kak? Sebelum memulai penelitian, baiknya kita mensterilkan tangan kita dulu Kak Oriza. Menggunakan apa nih? Tentunya dengan menggunakan Wah. hand sanitizer dong. Jadi ayo mari kita sterilkan tangan kita terlebih dahulu ya. Iya, jadi buat kalian yang mau meneliti itu harus mensterilkan tangannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu ada bahan yang pertama yaitu 30 gram gula pasir, terus lalu ada kecambah, dan yang bahan pokok yang pertama itu ada 1 liter air legend, air bersih, bakteri Acetobacter xylinum sama asam cuka. Dan juga ada bahan, tentunya ada alat dong Kak Oriza. Iya, mungkin enggak gitu. Iya, di sini alat yang kita gunakan yaitu saringan, panci, toples, talenan, pengaduk, sendok, pisau, dan juga karet. Baik, langsung aja nggak sih kita mulai? Iya, pasti yang kalian tuh pengen tahu gimana cara prosesnya. Iya, betul sekali. Sebelum kita mulai pada tahap yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan terlebih dahulu dengan cara perebusan alat-alat sampai mendidih. Hal ini mencegah agar terjadinya kontaminasi pada saat pembuatan Nata Deborah. Proses pembuatan yang pertama, kita siapkan 1 liter air legend dan disaring agar terpisah dari kotorannya.
Hal ini bertujuan agar air legend terpisah dari kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya. Tahap pembuatan yang kedua, kita membuat ekstrak kecamba dengan menyiapkan 500 gram kecamba dan air 500 ml. Lalu rebus menjadi satu. Aduk sampai air tersebut menjadi 100 ml. Nah, kegunaan ekstrak kecamba ini menggantikan urea yang ada. Tahap ketiga, kita tuangkan air legend 1 liter ke dalam panci. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan 30 gram gula pasir dan 25 ml ekstrak kecamba. Panaskan, lalu aduk hingga mendidih. Proses perebusan ini bertujuan untuk mematikan kontaminan-kontaminan yang dapat merusak kualitas air legend dan mengoptimalkan proses percampuran bahan-bahan dengan sempurna. Penambahan gula pada air legend sendiri bermanfaat untuk sumber karbon metabolisme dalam pembentukan nata deborah. Karena adanya peningkatan konsentrasi akan meningkatkan substrat karbon sehingga bakteri Acetobacter psyllinum dapat menutrisi yang lebih baik lagi dalam pembentukan selulosa. Yang keempat, tambahkan 10 ml asam cuka. Penambahan asam cuka sendiri bertujuan untuk menurunkan pH dan meningkatkan keasaman pada air legend. Tahap kelima yaitu matikan kompor. Lalu tuang air legend ke dalam toples yang sudah disterilkan hingga dingin. Proses ini dilakukan 2-3 jam. Hal ini bertujuan agar bakteri tidak mati ketika akan dituangkan ke dalam ekstrak nata deborah. Karena bakteri Acetobacter psyllinum ini tergolong bakteri mesofil yang hidup di suhu ruang. Suhu idealnya yaitu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jika diletakkan di bawah suhu 28 derajat Celcius, maka bakteri tersebut akan terhambat. Jika diletakkan di atas 31 derajat Celcius, bakteri tersebut akan mati. Yang keenam, tambahkan 100 ml starter Acetobacter psyllinum ke dalam nata deborah yang sudah dingin. Pada pembuatan ini disebut dengan tahapan inokulasi. Tahapan inokulasi merupakan perpindahan mikroorganisme dari tempat lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Penambahan starter ke dalam air legend karena bakteri Acetobacter psyllinum yang dapat menghasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat berwarna putih hingga transparan yang disebut dengan nata. Tahap ketujuh yaitu menutup nata deborah menggunakan kertas bersih dan fermentasikan selama 8-14 hari. Lalu letakkan di atas meja yang sudah disterilkan menggunakan alkohol. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Tekstur nata yang kenyal dipengaruhi oleh semakin lama waktu fermentasi karena bakteri Acetobacter psyllinum memproduksi serat selulosa, di mana semakin lama proses fermentasi, maka serat selulosa yang dihasilkan akan semakin banyak. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemanenan. Lapisan nata yang sudah terbentuk dicuci lalu diiris sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, nata deborah yang dihasilkan dimasak hingga mendidih untuk menghilangkan aroma asam yang terdapat pada nata deborah. Berdasarkan penelitian dan uji coba yang telah kami lakukan menggunakan bahan utama air legend yang diinovasikan sebagai nata deborah, dapat diketahui bahwasanya air legend dapat diolah menjadi nata deborah dengan rasa yang enak, tekstur yang kenyal, dan juga mengandung banyak manfaat untuk tubuh manusia. Contohnya seperti memperbaiki fungsi ginjal, melancarkan pencernaan, menutrisi kalsium, dan juga mengatasi diabetes. Itu tadi video dari kita berdua. Sampai jumpa di penelitian kita selanjutnya ya. Dadah!